Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Saudara-saudaraku, keluarga besar Darul Hikam, dan saudara-saudaraku seluruh rakyat Indonesia yang mengikuti acara ini. Hari ini kita memperingati kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Setiap kita memperingati Hari Proklamasi, Hari Kemerdekaan, pertama kita panjatkan syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa. Syukur ini dengan sangat cerdas dan bijak, rasa syukur ini dengan sangat mendalam telah ditulis oleh para pendiri bangsa di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Itulah maka kita ucapkan rasa syukur kepada Allah yang telah menyampaikan ridhonya atas kerja keras, atas keinginan luhur seluruh bangsa Indonesia, khususnya atas perjuangan para pendiri dan para pahlawan yang tadi di awal upacara telah kita heningkan cipta dan kita doakan kepada mereka. Saudara-saudaraku, tidak ada kemerdekaan tanpa perjuangan keras bangsa Indonesia. Tidak ada kemerdekaan tanpa pengorbanan para pahlawan, dan harus jujur, tidak ada kemerdekaan tanpa jasa umat Islam Indonesia. Tidak ada kemerdekaan tanpa jasa kesultanan Indonesia yang ada di Indonesia, yang saat itu dengan ikhlas menyerahkan kesultanannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tidak ada kemerdekaan tanpa ulama, tanpa santri, tanpa asatiz yang mereka berjuang sampai berada di medan paling depan. Kita ambil contoh beberapa di Indonesia, di Jawa Barat, ya Kiai Haji Mustafa yang di Singaparna itu sampai mengerahkan santri-santrinya ke medan perjuangan, termasuk mengisi kemerdekaan dengan mengerahkan santri-santrinya pada peristiwa 10 November. Kewajiban kita selanjutnya adalah mengisi kemerdekaan ini. Kita yang percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang percaya kepada Al-Quran, tadi telah dibacakan bahwa walau an ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Hanya jika penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa, Allah akan membukakan pintu barokah dari langit dan dari bumi. Indonesia terus dalam masa perjuangan. Kita belum sampai kepada apa yang diinginkan oleh bangsa Indonesia. Kita belum sampai kepada apa yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa. Kita terus masih bekerja keras, apalagi musim COVID ini. Kemiskinan masih ada dan bertambah di musim COVID ini. Ekonomi juga kemarin kita baru mencapai 5% pertumbuhannya. Dan di musim COVID ini kita menurun, itu adalah dinamika perjuangan yang harus kita jawab, yang dalam istilah agama kita dengan iman dan takwa. Apa iman dan takwa itu? Harap diingat baik-baik, iman dan takwa itu di NKRI antara lain sudah dirumuskan dengan rumusan Pancasila. Iman dan takwa artinya satu, yakin kepada ketuhanan yang Maha Esa, yang Maha Kuasa, bukan ketuhanan yang lebih rendah
ketuhanan yang berkebudayaan, tapi Tuhan yang Maha Kuasa, yang menciptakan alam jagat raya, yang memberikan kepada kita sumber daya alam yang melimpah ruah di bumi pertiwi ini. Yang kedua, iman dan takwa juga adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Manusia yang adil, kemanusiaan yang adil adalah puncak kesempurnaan seorang manusia. Dan manusia yang beradab adalah manusia yang sesuai dengan fitrah kemanusiaannya. Maka iman dan takwa berarti kemanusiaan yang adil dan beradab. Itulah sebabnya di negara Pancasila ini kita tidak bisa menolak, tidak bisa menerima. Kita tidak bisa menerima dan harus menolak kemanusiaan yang tidak beradab. Misalnya adalah dengan pernikahan sejenis dan sebagainya dan sebagainya. Itulah Pancasila, itulah iman dan takwa. Yang ketiga, mengisi NKRI dengan iman dan takwa, artinya mengamalkan Pancasila. Sila yang ketiga adalah persatuan Indonesia. Indonesia terdiri dari ribuan pulau, terdiri dari ratusan bahasa, terdiri dari ratusan suku bangsa. Kita semua, benar seperti kata pemimpin negara, tidak boleh merasa paling berjasa, tidak boleh merasa paling Pancasilais, tidak boleh merasa paling agamis. Kita semua bersatu, yang dalam istilah agama kita fastabiqul khairat, berlomba dalam kebajikan. Inilah iman dan takwa, inilah Pancasila. Kita jaga persatuan di negara Indonesia yang sangat amat dan beragam itu. Yang keempat, iman dan takwa adalah mengamalkan sila yang keempat dalam Pancasila, yakni dengan melaksanakan musyawarah dan perwakilan. Penguasa tidak boleh merasa paling benar, tidak boleh merasa paling kuasa. Kita adalah negara hukum, kita harus melaksanakan segala urusan dengan musyawarah dan atau dengan perwakilan. Inilah bangsa Indonesia yang mengutamakan musyawarah, tidak boleh ada diktator mayoritas, dan sebaliknya tidak boleh juga ada diktator, apalagi tirani dari minoritas. Kita semua punya hak yang sama sebagai warga negara, sebagai negara bangsa Indonesia. Kita harus jaga terus persatuan ini. Saya amanatkan kepada saudara-saudara saya, terutama kaum muslimin, kita harus menjaga persatuan ini tanpa berarti kita melemahkan perjuangan-perjuangan kita. Kita telah sepakat bahwa kita mengikuti Pancasila dan Pancasila diisinya dengan iman dan takwa. Yang kelima, iman dan takwa itu berarti kita mengamalkan sila kelima dari Pancasila, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat, bagi seluruh bangsa Indonesia. Memang kita harus prihatin dan pemerintah juga akan terus kerja keras, DPR juga harus terus mengawasi, rakyat juga terus bekerja keras, rakyat juga terus mengawasi. Kenapa? Karena memang keadilan sosial masih sangat jauh apa yang diidamkan oleh bangsa kita. Sebagai contoh, Gini rasio kita itu berkisar antara 0,4 sampai 0,5, yang artinya aset dari bangsa Indonesia, aset kekayaan yang ada di Indonesia hanya dimiliki oleh segelintir orang saja. Ini harus kita perbaiki. Saudara-saudaraku, terutama para anak muda, kaum muslimin, kita sangat maklum bahwa bagi kaum muslimin,
hukum tertingginya adalah Al-Quran. Hukum tertinggi adalah Al-Quran, tapi kita juga harus sadar bahwa kita berada di NKRI yang telah menetapkan hukum tertingginya adalah Pancasila. Jadi bagaimana langkah kita untuk melaksanakan ajaran Al-Quran yang akan membawa kepada barokah dari langit dan dari bumi itu, yakni mari kita berjuang dengan cara yang legal dan konstitusional. Pendiri bangsa kita, Bung Karno mengatakan, wahai umat Islam, wahai semua pemeluk-pemeluk agama, kita telah sepakat dengan Pancasila. Pancasila 18 Agustus 45. Jika kalian ingin agar hukum-hukum kitab sucimu menjadi hukum di Indonesia, maka lakukan itu secara legal dan konstitusional, yakni menjadi undang-undang melalui Dewan Perwakilan Rakyat. Maka bagi kaum muslimin, kaum mukminin yang yakin, seperti halnya kita yakin tentang kebenaran Al-Quran itu, tidak bisa menjadi hukum di Indonesia, tidak bisa menjadi konstitusi positif di Indonesia tanpa melalui cara yang legal. Nah itulah maka untuk melaksanakan Pancasila ini, terutama untuk menegakkan keadilan sosial, bagi kaum muslimin yang merupakan pemilik saham terbesar di Indonesia, lakukanlah dengan cara yang konstitusional. Ambillah posisi bupati dan wali kota dalam pemilu yang benar, isilah dewan legislasi di DPRD kota, provinsi, sampai pusat dengan cara yang benar. Itulah artinya kita mengamalkan iman dan takwa dalam negara Pancasila sesuai dengan konstitusi dan sesuai dengan keyakinan kita, yakni barokah dari Allah itu yang merupakan pembukaan pintu-pintu rizki dari langit dan bumi hanya akan tercapai bagi penduduk negeri itu jika dia memiliki iman dan takwa. Sekali lagi, iman dan takwa artinya kita semua melaksanakan Pancasila sebaik-baiknya, tetap berketuhanan. Yang kedua, kita melaksanakan kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, menjaga ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, persatuan Indonesia. Yang ketiga, kita menjaga musyawarah, tidak ada tirani minoritas dan mayoritas. Dan yang terakhir, kita menegakkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebagai penutup, kepada seluruh jajaran Darul Hikam, marilah kita isi terus NKRI ini sesuai dengan bidang garapan kita. Kita sampaikan pendidikan sebaik-baiknya kepada anak-anak kita, kepada orang tua kita juga. Yang kedua, kita terus laksanakan dakwah Islamiyah, menyampaikan ajaran-ajaran Islam dengan baik kepada saudara-saudara kita, dengan ajaran Islam yang baik, dengan pendidikan Islam yang baik. Artinya dia telah melaksanakan iman dan takwa, telah melaksanakan Pancasila. Dan yang ketiga, bidang garapan kita adalah bidang pemberdayaan atau bidang ekonomi kerakyatan. Mari kita laksanakan terus. Ini adalah penunaian amanah dari para pendiri Darul Hikam yang juga adalah pahlawan-pahlawan bangsa, dan ini juga sebagai kontribusi kita bagi negara kesatuan Republik Indonesia. Sebagai penutup, saya sampaikan terima kasih dan penghargaan kepada semua jajaran Darul Hikam yang terus berjuang, terus berjihad di NKRI ini, mengamalkan konstitusi Pancasila, konstitusi Undang-Undang Dasar 45 dengan semangat keislaman, dengan niat mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.